Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bima Arsida dari kelas meteorologi 5A. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal UAS Fisika Awan. Untuk soal UAS Fisika Awan sendiri terdiri dari 8 soal yang selanjutnya kita akan bahas dari satu persatu. Untuk yang pertama, mulai dari prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disitrometer, serta kaitannya dengan deteksi mikrofisis awan. Radar cuaca sendiri atau radar singkatan dari Radio Detection and Ranging merupakan salah satu instrumen untuk mengamati dan menganalisis kondisi atmosfer dengan cara kerja yang memancarkan gelombang elektromagnetik dan menerima kembali gelombang tersebut apabila sudah menabrak objek yang ditargetkan, serta memiliki output yang real time. Terdapat beberapa jenis radar, di antaranya radar single polarization dan juga radar dual polarization yang ada di Indonesia. Perbedaan mendasar dari kedua radar ini, di mana radar single polarization memancarkan gelombang elektromagnetik secara horizontal, namun pada radar dual polarization akan memancarkan gelombang dengan vertikal dan juga horizontal. Jadi untuk dari sini pun sudah kelihatan bahwa memang lebih unggul di radar dual polarization. Lalu, dalam konteks mikrofisika awan, radar meteorologi berfungsi untuk menganalisis struktur internal awan, termasuk struktur vertikal juga, dan mengamati perilaku partikel di dalamnya. Ketika gelombang radar berinteraksi dengan awan, berbagai komponen awan seperti tetesan air, kristal es, atau hujan akan memantulkan gelombang dengan karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada ukuran dan bentuk partikel, yang tercermin dalam nilai reflektivitas atau dBz. Jadi seperti gambar yang ada di samping ini, saya mengambil dari pengolahan citra radar, di mana ditampilkan produk VCAD, yaitu menampilkan struktur vertikal awan. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai dBz yang tinggi yang digambarkan dengan warna merah kehitaman itu menunjukkan bahwa terjadi pengintian atau fase matang dari awan berarti bagian tersebut. Jadi kita bisa melihat strukturnya dengan jelas di sini bahwa digambarkan dengan warna biru, warna hijau, warna kuning, dan seterusnya itu menunjukkan dBz-nya. Dan di sini kita bisa melihat VCAD profil vertikal. Nah, kenapa kok dia hanya bisa sampai 6 km? Nah, itu tergantung dari radar, tergantung dari tiap masing-masing radar bagaimana dia berputar. Radar kan ada beamnya ya, jadi itu tergantung di radarnya masing-masing. Settingan dari setiap radar itu berbeda-beda, jadi ada yang topnya bisa sampai 10 km, 12 km. Kalau seperti itu pasti akan lebih terbuka lagi ke atasnya gitu. Cuman untuk radar yang ada di Cengkareng ini, waktu saya mengolah ternyata topnya hanya mencapai 6 km, sehingga data yang dihasilkan hanya mentok sampai di 6 km. Baik, untuk selanjutnya adalah lidar. Lidar adalah light detection and ranging atau deteksi dan pengukuran cahaya. Lidar adalah teknologi pemetaan jarak jauh yang menggunakan pulsa laser untuk mengukur jarak dan menciptakan peta 3 dimensi dari suatu area atau objek. Dalam operasinya, lidar mengirimkan pulsa laser dan mengukur waktu tempuh cahaya yang dimantulkan kembali ke sensor. Lidar dapat mengidentifikasi jenis partikel seperti tetesan air atau kristal es, serta memetakan distribusi dan ukuran partikel di dalam awan. Selain itu, lidar digunakan untuk memantau polusi udara dan mendukung prediksi cuaca dengan menyediakan data yang lebih akurat untuk pemodelan atmosfer. Lidar ini mirip ya dengan radar, namun menggunakannya laser gitu, bukan gelombang radio. Di mana lidar ini memiliki beberapa prinsip kerja, yaitu memancarkan pulsa laser pada suatu permukaan, menangkap laser yang dimantulkan kembali ke sumber pulsa dari lidar dengan sensor, lalu mengukur waktu yang ditempuh oleh laser, mengukur jarak dari sumber dengan rumus yang sudah diberikan. Jadi kurang lebih sama kayak radar, bagaimana mekanisme kerjanya, cuman di lidar dia menggunakan laser, sedangkan di radar menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada sodar. Sodar ini sonic detection and ranging atau sound detection and ranging. Ada instrumen yang mengukur kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang suara. Sodar mirip dengan lidar dan radar, namun digantinya yaitu adalah gelombang suara gitu. Gelombang
suara digunakan sebagai pengganti cahaya atau gelombang radio. Jadi kalau di radar tadi menggunakan gelombang elektromagnetik, di lidar kita menggunakan laser, di sini kita menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan dan arah angin gitu. Beberapa aplikasi yang saudara meliputi studi dispersi atmosfer, penentuan lokasi energi angin, peringatan angin geser atau wind shear, pemantauan angin dalam situasi darurat, analisis transmisi suara, penilaian komunikasi, gelombang mikro, serta pemantauan pusaran udara di sekitar pesawat merupakan penggunaan dari saudara ini. Selanjutnya ada disdrometer, adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran tetes dan kecepatan jatuhnya hidrometeor. Disdrometer menentukan jumlah presipitasi dan intensitas presipitasi dengan mengukur ukuran partikel presipitasi dan mengumpulkannya dalam jangka waktu tertentu. Beberapa disdrometer dapat membedakan antara hujan, butiran es, hujan es, dan kristal es. Disdrometer dapat digunakan untuk pengaturan lalu lintas, pemeriksaan ilmiah, sistem observasi bandara, atau bisa juga di hidrologi gitu. Disdrometer generasi baru menggunakan teknologi gelombang mikro atau laser. Ada juga disdrometer video 5 dimensi, misalnya dapat mengukur tetesan hujan dan kepingan salju secara individual. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari disdrometer, di mana untuk yang ini dia mengukur menggunakan akustik atau suara gitu, conceptual animation showing the operation of an acoustic disdrometer. Jadi dia memanfaatkan suara untuk menampilkan grafik yang ada di sebelahnya ini. Sedangkan untuk ini dia menggunakan cahaya. Jadi ketika ada droplet yang melewati lembaran cahaya ini, dia akan terukur oleh signal strength. Jadi dia akan membentuk di bagian merah ini. Lalu yang terakhir ada conceptual animation showing the operation of mechanical disdrometer. Jadi dia menggunakan energi kinetik. Selanjutnya nomor 2 yaitu teori elektrifikasi thunderstorm, di mana yang pertama, area pengisian daya utama dalam thunderstorm berada pada bagian tengah dari badai, dari sistem ini, di mana bagian tersebut merupakan daerah terjadinya updraft atau arus udara ke atas dengan suhu yang rendah berkisar antara minus 15 hingga minus 25 derajat Celcius. Lalu dengan terjadinya updraft, maka aliran tersebut membawa tetesan awan yang sangat dingin seperti kristal es kecil dan gropel. Pada saat yang sama, di mana gropel yang jauh lebih besar dan padat akan turun dan bertabrakan dengan kristal es yang naik, kristal es kecil yang naik gitu. Di mana nanti kristal es kecil yang naik ini akan bermuatan positif dan gropel akan bermuatan negatif. Gerakan updraft pada akhirnya akan membawa kristal es kecil yang bermuatan negatif ke bagian atas, dan gropel yang berada di tengah hingga bawah akan bermuatan negatif. Ketika awan bermuatan negatif tepat berada di atas kita, permukaan bumi akan merespon dengan memberikan muatan positif. Hal serupa terjadi dengan muatan positif yang ada di landasan yang dapat menyebabkan penumpukan muatan negatif di tanah di bawahnya. Untuk selanjutnya ada nomor 3 yaitu koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama adalah efek kinetik atau kinetic effect. Koreksi ini memperhitungkan pengaruh laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dengan lingkungannya, yang sangat tergantung pada bilangan Knudsen. Bilangan Knudsen mencerminkan perbandingan antara mean free path molekul dengan jari-jari tetesan. Berdasarkan nilai Knudsen terdapat 3 kondisi, di mana ia kurang dari 1, maka bilangan uap dan suhu di sekitar tetesan dapat dianggap kontinu. Lalu ketika dia lebih dari 1, maka tidak kontinu. Sedangkan ketika dia sebanding sama dengan 1, pendekatan Maxwell maupun teori molekuler bebas tidak sepenuhnya pada dalam kondisi ini, difusi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan model campuran. Lalu yang kedua ada efek ventilasi atau ventilation effect, di mana terjadi akibat aliran udara di sekitar tetesan yang bergerak. Ketika tetesan diam, distribusi medan uap dan suhu di sekitarnya berbentuk simetris. Namun ketika tetesan jatuh, aliran udara mengubah distribusi ini, menghasilkan peningkatan laju perpindahan panas dan massa pada sisi tetesan yang menghadap aliran udara. Untuk tetesan yang kecil, efek ventilasi mempercepat pertumbuhan difusi. Pada tetesan yang besar, efek ini sering diabaikan karena proses koalesensi itu lebih dominan.
Sedangkan untuk efek ventilasi juga memainkan peran penting dalam penguapan tetesan hujan yang jatuh melalui lapisan atmosfer. Terus selanjutnya ada pertumbuhan tidak stabil atau non-stationary growth. Dalam kondisi atmosfer yang nyata, pertumbuhan tetesan tidak selalu berlangsung dalam keadaan stasioner. Fluktuasi suhu dan uap air menyebabkan lapisan difusi di sekitar tetesan terus berubah, di mana permukaan tetesan dapat mengembang atau menyusut secara dinamis seiring dengan perubahan kondisi lingkungan. Difusi molekuler membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keseimbangan di sekitar tetesan. Namun, kondisi atmosfer sering berubah lebih cepat dari itu. Akibatnya, pertumbuhan sering dihitung menggunakan pendekatan sederhana karena efek dinamis ini hanya berdampak kecil pada skala waktu meteorologi. Lalu selanjutnya ada arus udara tidak stabil atau unsteady updraft, di mana variasi dalam arus udara naik dalam awan dapat mempengaruhi spektrum ukuran tetesan. Percepatan udara dapat mengaktifkan inti kondensasi baru, memperluas distribusi ukuran tetesan. Di daerah dengan percepatan kuat, pembentukan tetesan baru lebih signifikan. Namun, untuk evolusi ukuran tetesan yang sudah ada, efeknya cenderung kecil. Koreksi ini penting dalam menjelaskan dinamika awan yang sangat aktif seperti pada awan cumulonimbus. Lalu yang terakhir adalah efek statistik atau statistical effect, di mana koreksi ini berfokus pada variasi historis pertumbuhan tetesan dalam awan. Tetesan memiliki jalur pertumbuhan yang unik karena memiliki kondisi supersaturasi yang berbeda. Hal ini menyebabkan pelebaran spektrum ukuran tetesan. Meskipun pada banyak kasus dianggap sebagai efek yang kecil, namun pelebaran spektrum ini menjadi perhatian penting dalam penelitian untuk memahami proses mikrofisik awan lebih dalam. Lalu masih nomor 3, namun kita pindah ke poin B, di mana kita akan membahas terkait mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan dingin. Cloud seeding merupakan teknik modifikasi cuaca atau TMC, di mana proses ini adalah proses penyemaian awan atau proses memasukkan sesuatu dalam tanda kutip ke dalam awan yang memiliki kegunaan untuk menambah curah hujan, mengurangi curah hujan, dan mengurangi hujan es atau hailstone, serta untuk penipisan kabut asap. Di mana kita lihat di bawah adalah gambar dari proses penyemaian pada awan dingin. Proses penyemaian pada awan dingin dimulai dengan memilih jenis awan yang tepat sebagai target, biasanya awan cumulonimbus, nimbus stratus, atau cirrus. Selanjutnya, bahan semai dengan struktur kristal seperti perak iodida dipersiapkan untuk digunakan. Bahan semai ini kemudian dimasukkan ke dalam awan menggunakan alat bantu seperti pesawat, aircraft, atau flare atau generator yang akan membentuk inti es di awan dengan suhu kurang dari minus 5 derajat Celcius. Setelah berada di dalam awan, bahan semai bertindak sebagai inti pembentukan es. Uap air supercooled dalam awan berlangsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Kristal es ini saling bertabrakan dan bergabung membentuk partikel es yang lebih besar. Partikel es yang lebih besar dan berat kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai salju. Ketika partikel tersebut melewati lapisan udara hangat, salju akan mencair dan turun dalam bentuk hujan. Jadi kita lihat di sini ada some planes drop flares from above the cloud formation, atau ada operasi yang menembakkan silver iodida flare into clouds dari permukaan, dan juga ada beberapa pesawat yang melepaskan silver iodide dari flare itu langsung ke bagian updraftnya gitu untuk proses yang awalnya. Lalu yang kedua, dari silver iodida ini akan membantu proses nukleasi inti awan gitu, sehingga seperti yang dijelaskan tadi ya akan membentuk kristal es yang lebih besar. Lalu ketika sudah pada fase puncaknya dia akan turun, es kristal akan turun gitu, dan ketika suhu lingkungan di bawahnya lebih hangat daripada di atas, maka ia akan mencair menjadi air dan turun akan menjadi hujan. Lalu selanjutnya adalah proses penyemaian pada awan hangat. Nah, proses penyemaian awan hangat ini dimulai dengan sama memilih awan. Jadi proses dari TMC ini adalah kita harus mengetahui jenis awannya gitu sebelum kita menyebar antara silver iodide yang pada awan dingin atau yang akan kita bahas di awan panas adalah tentang garam gitu.
menggunakan garam NaCl. Jadi kita harus memilih awan. Contohnya awan cumulonimbus yang berada di atas daerah tangkapan air atau catchment areas seperti bendungan sebagai target. Bahan sama yang berupa larutan garam dipersiapkan untuk digunakan dalam proses ini. Larutan garam tersebut kemudian dibawa menggunakan pesawat untuk dilakukan penyemaian. Penyemaian dilakukan dengan menyemprotkan larutan garam ke dasar awan, biasanya dengan kompresi larutan sebesar 10%. Larutan garam bersifat higroskopis sehingga mampu menyerap uap air di sekitar partikel. Partikel-partikel ini akan kemudian tumbuh melalui proses kondensasi dan terus membesar seiring dengan naiknya partikel ke bagian yang lebih tinggi dalam awan akibat arus udara. Di dalam awan, partikel besar dan tetesan kecil saling bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar melalui proses koalisensi. Tetesan yang terbentuk menjadi cukup berat sehingga akhirnya jatuh sebagai presipitasi. Biasanya hujan akan turun dalam waktu 15-20 menit setelah penyemaian dilakukan. Mungkin berikut adalah ilustrasinya di mana aircraft pesawat gitu akan menjatuhkan garam, ya, akan menjatuhkan salt gitu ke awan yang sudah ditargetkan, lalu akan melakukan prosesnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya masih nomor 3 yaitu poin C, di mana ada perbedaan, menjelaskan perbedaan antara cloud model 1 dimensi, 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Untuk model 1 dimensi ini mempertimbangkan variasi vertikal dalam kolom atmosfer dan proses horizontal seperti adveksi diabaikan. Model awan 1 dimensi ini memiliki fokus pada simulasi interaksi mikrofisika awan dan dinamika vertikal. Jadi dia hanya berbentuk 1 dimensi seperti gambar yang ada di bawah. Lalu selanjutnya ada model 2 dimensi, di mana model ini menambahkan dimensi horizontal yang tidak dipertimbangkan di model 1 dimensi. Biasanya bisa arah X ke Z atau Y ke Z gitu, yang memudahkan untuk analisis secara horizontal dan juga vertikal. Dia memiliki fokus pada studi pola angin, konveksi, atau garis badai yang memiliki pola gerakan yang lebih realistis dibanding dengan model 1 dimensi. Jadi di sebelah kanannya ada vertical velocity, di mana ada horizontal distance dan juga ada altitude untuk ketinggian gitu. Jadi kita bisa melihat struktur vertical velocity-nya dari bawah ke atas dengan nilai-nilai yang sudah ada pada gambar ini, pada contohnya. Selanjutnya ada model 3 dimensi, di mana model ini memiliki semua dimensi, baik X, Y, dan juga Z gitu, yang digunakan untuk simulasi penuh dan realistis. Memiliki fokus dalam menangkap fenomena seperti siklon, distribusi air, awan, dan juga curah hujan dengan detail yang tinggi gitu. Jadi lebih terlihat 3 dimensi. Jadi perbedaan mendasarnya dari 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi adalah pada jangkauannya, dimana model 1 dimensi ya hanya secara horizontal gitu ataupun secara vertikal, sedangkan untuk 2 dimensi dia bisa secara horizontal dan juga vertikal, dan untuk 3 dimensi dia ada bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, dan juga di sumbu Z. Akan lebih lengkap di 3 dimensi. Baik, selanjutnya di nomor 4 kita akan menjelaskan proses gambar, dimana inilah proses yang gambar yang menunjukkan proses mikrofisika yang terjadi dalam pembentukan dan evolusi presipitasi di atmosfer melibatkan berbagai fase air, bisa uap, cair, dan juga padat. Jadi pada intinya sebelum saya menjelaskan terkait beberapa prosesnya, sebenarnya ini hanya gambaran bagaimana presipitasi itu bisa jatuh, mulai dari water vapor yang dia akan berkembang menjadi cloud water atau cloud ice, yang dia itu seperti contoh di cloud ice ini dia bisa menjadi snow, bisa menjadi graupel, atau bisa menjadi rain yang pada akhirnya juga akan jatuh gitu. Jadi ini hanya sebesar gambaran bagaimana proses presipitasi yang terdiri dari banyak jenisnya gitu, ada rain, ada graupel, dan juga snow. Baik, yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan, di mana penguapan terjadi ketika molekul air di permukaan tetesan air memperoleh cukup energi, biasanya dari panas lingkungan, untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap air. Laju penguapan dipengaruhi oleh suhu, kelembapan relatif, dan tekanan parsial uap air di sekitar tetesan.
Yang selanjutnya adalah kondensasi, di mana terjadi ketika uap air berubah menjadi cairan karena udara mencapai titik jenuh atau menjadi supersaturasi. Lalu selanjutnya ada deposition atau deposisi, ada perubahan langsung uap air water vapor menjadi es gitu, menjadi cloud ice tanpa melalui fase cair. Terjadi pada suhu yang sangat rendah, biasanya di bawah minus 10 derajat Celcius, ketika udara di sekitar kristal es sudah jenuh terhadap es. Inilah mekanisme penting dalam pembentukan salju dan partikel es di awan. Makanya pada di cloud ice ini dia akan diarahkan ke snow. Selanjutnya ada rimming, terjadi ketika tetesan air super dingin, ya air yang di bawah 0 derajat Celcius bertabrakan dengan partikel es, kemudian membeku. Proses ini menyebabkan pertumbuhan partikel es menjadi lebih besar dan dapat menghasilkan partikel seperti graupel. Di rimming ada di bagian tengah sini, ini akan menghasilkan ke graupel. Lalu ada melting. Melting ini pencairan ya, ketika partikel es, salju atau graupel melewati lapisan udara yang suhunya di atas titik beku atau 0 derajat, di mana ini adalah mekanisme penting dalam transisi dari salju atau graupel menjadi hujan saat partikel mendekati permukaan bumi. Jadi ketika di atmosfer suhunya lebih dingin dan terbentuk graupel atau salju, lalu ia turun dan mencapai permukaan dengan suhu yang lebih hangat, maka ia akan mengalami proses melting ini atau pencairan. Lalu selanjutnya ada collection atau pengumpulan, terjadi ketika partikel yang lebih besar seperti tetesan hujan atau partikel es menangkap tetesan air awan. Partikel es kecil atau tetesan super dingin melalui proses tabrakan. Mekanisme ini meningkatkan ukuran partikel yang lebih besar, mempercepat pertumbuhannya, dan seringkali menyebabkan percepatan dalam pembentukan presipitasi. Shedding atau pecahnya tetesan. Ketika tetesan hujan yang sangat besar atau lebih dari 4 mm jatuh, gaya aerodinamika dari aliran udara di sekitarnya dapat menyebabkan tetesan tersebut terpecah menjadi tetesan-tetesan yang lebih kecil. Pecahan ini menghasilkan tetesan dengan ukuran lebih kecil yang lebih stabil dalam jatuh melalui atmosfer. Alasannya ada autoconversion, adalah proses di mana tetesan air kecil di awan mulai bergabung satu sama lain hingga membentuk tetesan yang cukup besar. Lalu selanjutnya ada precipitation fallout, adalah proses akhir di mana partikel presipitasi atau rain dan juga graupel jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Lalu juga ada tambahan terkait collection of ice by rain, adalah proses hujan atau rain menangkap partikel es atau cloud ice untuk mencairkan partikel es. Yang terakhir adalah conversion to snow, jadi kristal es yang ada di dalam awan dapat bertumbuh menjadi partikel salju melalui deposisi dan pengumpulan partikel lain. Ketika partikel ini cukup besar dan berat, salju akan jatuh ke permukaan bumi. Jika melewati lapisan udara hangat, salju bisa mencair menjadi hujan. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal hitungan, di mana sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam x menit pada suhu 1x, x derajat Celcius dan tekanan 10x, x kilopascal. Tentukan jenuh ambien S yang mengabaikan solusi dan kelengkapan dalam persamaan pertumbuhan awan. Ya, sebelumnya pada soal awal keterangan dari XS ini adalah 2 digit terakhir dari NBT masing-masing buat video, dan NBT saya adalah 67. Jadi kita akan menggunakan XX dengan nomor 67. Baik, jadi kita ketahui ya, ada radiusnya, radius akhirnya sampainya 20 mikrometer, radius awalnya 2 mikrometer dengan waktu 67 menit atau sekitar 4020 second dengan suhu 16,7 derajat Celcius dan tekanan 106,7 kilopascal, atau bisa dikonversikan 1067 milibar. Lalu kita menghitung dengan rumus dari jenuh ambien S ini menggunakan rumus yang ada di buku dan menghasilkan
jenuh ambien sekitar 100,04%, di mana itu sudah bisa menunjukkan supersaturasi gitu. Untuk yang selanjutnya ada nomor 6, di mana soalnya hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal dengan diameter x, x mm dengan kecepatan jatuh u x, x mm per second dan densitas droplet 2x, x tetes per meter pangkat 3. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Oke, diketahui dengan diameter 6,7 mm atau sama dengan 6,7 kali 10 3 meter dengan kecepatan jatuh 6,7 meter per second, dan juga densitasnya 26,7 tetes per meter per 3. Ditanya adalah curah hujannya, R atau curah hujan. Jadi kita langsung masukkan ke persamaan Marshall-Palmer dengan rumus yang sudah diberikan. Maka ia akan ditambahkan curah hujannya 100,8 mm per jam. Itu yang selanjutnya soal nomor 7, di mana awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx km mengandung uap air 0,xx gram per meter per 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1 xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan gitu. Tentukan yang pertama ukuran tetesnya, yang kedua waktunya, yang ketiga adalah ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 2x, cm per second. Baik, kita ketahui di sini untuk ketebalan ya 2,67 km. Kita lihat LWC-nya ada 0,67 gram per meter pangkat 3 dan juga jari-jarinya 0,167 mm. Dan yang pertama ditanya adalah ukuran tetes yang muncul dari dasar awan menggunakan persamaan dasar pertemuan kontinu, di mana di sini kita langsung memasukkan rumus yang sudah diberikan dan dihasilkan dengan ukuran tetes yang muncul di dasar awan adalah 0,614 mm. Untuk waktu yang dibutuhkan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10,3 per second. Di sini dapatkan waktu sekitar 971,64 second atau sekitar 16 menit 11 detik. Untuk selanjutnya kita menghitung tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft. Di sini kita memasukkan ada faktor updraft dan juga dapatkan bahwa ukuran tetesnya meningkat ya, yang sebelumnya 0,614 di sini menjadi 0,725 mm. Karena ketika ada updraft, maka partikel ini akan, ketika dia turun dan updraftnya itu lebih kuat ya, dia akan dipaksa naik lagi dan akan terjadi penggabungan gitu, sehingga memang apabila di sini bertambah untuk ukurannya itu memang memungkinkan karena adanya updraft tuh. Jadi ketika partikel turun akan dipaksa naik lagi dan secara tidak langsung akan bertumbukan dengan partikel yang lain gitu. Jadi akan menambah ukuran tetes dari partikel tersebut. Yang selanjutnya nomor terakhir, nomor 8, kita menentukan ukuran tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan juga waktu yang tersisa bagi droplet di awan ketika sebuah tetes berdiameter 0,x mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter per 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar x, x mm per second. Di sini kita menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Kita menggunakan tabel 8,1 di bukunya Roger ya. Untuk yang pertama adalah R-nya diameter 0,67 mm dengan konsentrasi air cair sebesar 1,67 gram per meter per 3 dengan kecepatan updraft sebesar 6,7 meter per second. Di sini kita menggunakan persamaan yang ada di tabel 8,1. Di sini menentukannya dengan melihat diameter, sehingga didapatkan untuk updraftnya 2,87 meter per second.
dengan asumsi ketinggian awan yaitu ada di 3000 meter. Kita akan menjawab yang pertama dari ukuran tetes di puncak lintasan. Dimasukkan rumus yang kurang lebih sama seperti yang tadi, namun di sini ada sedikit perbedaan pada kecepatan turunnya, kecepatan updraft. Sini kita menggunakan kecepatan updraft sehingga didapatkan ukuran tetes pada puncak itu sekitar 1,6 mm untuk ukuran tetes di puncak lintasan. Untuk selanjutnya yaitu di ukuran tetes ketika yang meninggalkan awan, kita mendapatkan di 3,23 mm gitu, menggunakan rumus yang sama, namun di sini ada sedikit perbedaan rumusnya. Lalu selanjutnya di yang terakhir untuk waktunya, waktu yang tersisa bagi droplet di awan itu sekitar 470,946 second atau sekitar 7 menit 51 detik. Baik, ini adalah referensi dari beberapa sumber yang membantu saya untuk menjelaskan terkait beberapa deskripsi yang ada di nomor 1 sampai nomor 4 ada di sini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau masih banyak terdapat kurang jelas dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.